Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Fatih Rifai Yahya dari kelas MKI 20A dengan NIM 2010 10 11 61. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang 3 pembahasan, yaitu yang pertama ada teknologi acceptance model, yang kedua ada theory of planned behavior, dan yang terakhir adalah spontaneous deregulation. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu adalah teknologi acceptance model. Teknologi acceptance model adalah sebuah teori yang digunakan untuk menjelaskan mengapa orang menerima ataupun menolak sebuah teknologi, inovasi teknologi. Model ini pertama kali dikembangkan oleh Fred Davis pada tahun 1985 dan telah mengalami beberapa perubahan. Term ini mengasumsikan bahwa 2 faktor utama yang paling mempengaruhi penerimaan teknologi adalah yang pertama persepsi kemudahan dalam penggunaannya, yang kedua adalah persepsi kemanfaatan yang diterima oleh teknologi tersebut. Jadi dalam term ini 2 komponen tadi itu bisa dipengaruhi oleh banyak variabel di luar itu. Yang pertama adalah result demonstrability, yang kedua output quality, lalu job relevance, image, subjective norm, experience, dan juga voluntaries. Dari semua variabel tersebut itu akan mempengaruhi ke 2 komponen penting tadi, 2 persepsi tadi, yang nantinya akan mempengaruhi intention atau niat seseorang untuk menggunakan teknologi tersebut. Lalu setelah niat sudah timbul, maka nantinya akan muncul keputusan gitu loh. Keputusan ia harus menerima atau menolak teknologi tersebut. Jadi term ini juga terjadi di persaingan perusahaan ya. Jadi misal sebuah perusahaan yang didisrupsi oleh perusahaan baru yang berinovasi lebih, yang menawarkan 2 persepsi tersebut dengan baik. Lalu ada 4 hal yang bisa dilakukan oleh perusahaan yang terdisrupsi tadi. Yang pertama adalah menuntutnya hingga akhirnya terbitkan regulasi-regulasi baru. Yang kedua, dia ikut berinovasi, menawarkan lebih banyak lagi inovasi-inovasi baru. Yang ketiga, itu ikut bergabung dalam mengerjakan inovasi tersebut sampai ia juga bisa merasakan manfaatnya. Lalu yang terakhir itu mau tidak mau ia harus bangkrut atau mundur dari persaingan. Lalu selanjutnya pembahasan kedua itu adalah theory of planned behavior atau kita singkat TPB. TPB itu adalah sebuah teori psikologi yang digunakan untuk menjelaskan perilaku manusia dalam mengambil keputusan. Teori ini pertama kali dikembangkan oleh Ajizen pada tahun 1985 dan merupakan pengembangan dari teori sebelumnya yang dikenal sebagai Theory of Reasoned Action atau TRA. Jadi dalam TPB ini ada 3 komponen penting. Yang pertama itu adalah attitude, lalu subjective norm, dan yang terakhir ada perceived behavior control. Nah, dari 3 komponen tersebut ada variabel-variabel yang mempengaruhi 3 komponen tersebut. Yang pertama ada behavioral beliefs, yang kedua adalah evaluations of behavioral outcomes, yang ketiga normative beliefs, dan yang keempat itu motivation to comply. Dan untuk mempengaruhi perceived control atau persepsi dalam mengendalikan, itu adalah yang pertama ada control beliefs, lalu perceived power. Nah, dari 3 komponen penting tadi itu akan timbul lagi intention atau
niatan untuk melakukan kebiasaan itu yang nantinya akan memengaruhi seorang untuk melakukan atau tidak sebuah kebiasaan tersebut. Lalu untuk pembahasan yang terakhir adalah spontaneous deregulation. Jadi spontaneous deregulation itu adalah rentan waktu antara sebuah inovasi ditemukan lalu sampai dengan regulasi tentang inovasi tersebut dikeluarkan. Jadi antara rentan waktu itu inovasi tersebut masih bisa dikatakan bebas lah, maksudnya mereka bisa melakukan semuanya sesuai dengan kehendak mereka tanpa diatur oleh regulasi. Dan sampai regulasi tersebut dikeluarkan mungkin akan mempengaruhi kinerja mereka juga nantinya, karena mungkin akan ada pembatasan kegiatan yang seharusnya mereka tidak bisa lakukan dengan alasan ketidakadilan dan sebagainya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.